Oke guys, I'm back. Maaf ya, ada gangguan. Tadi ada panggilan. Oke, tadi kita udah kan ya dapat 290 dikurang 232i ditambah dengan 0,71y. Nah, jangan lupakan nih, pindah ruas ya, karena ini variabelnya sama. Jadi, ini kita kurang dengan 0,71y sama dengan 290 kurang dengan 232i. Nah, dapat ya. Ya kita kan 0, ya sama dengan 290 kita bagi dengan 0,29. Dapatlah hasilnya 1000 kan ya, guys. Nah, kita kurang dengan 232 kita bagi dengan 0,29y. Nah, 0,29y itu kita dapat dari y dikurang 0,71 ya. Nah, dapat nih sebesar 800i. Ini tetap sama ya kan ya? Karena cuman yang berubah ekspornya doang. Oke, kita dapat nih buat yang persamaan IS kita. IS kita yang baru nih ya. Yang baru ya. Karena berubah. Kalau yang persamaan LM di sini kita sebenarnya tinggal ambil aja. Karena kan seperti yang tadi aku udah jelasin, dia nggak ada berkaitan dengan ekspor. Jadi ya sudah. Begini. Nah, lanjut kita pakai deh. Kita masukin yang kayak awal lagi nih buat cari yang A. Oke, persamaan IS sama dengan LM. Nah, kalian tinggal masukin aja ini. Kita kan segini, 1000 dikurang 800i. Ya kan? Sama dengan LM-nya tuh 800 ditambah dengan 700i. Ya. Tinggal pindah ruas, berarti 800 dikurang 100. Bentar. Ada salah tidak ya? 1000 dikurang 800, dapatlah kan hasilnya 200 ya. Nah, aduh, maaf. Nah, ini pindah ruas 700i ditambah 800i, berarti ini 1500. Iya, sama aja kan. Nah, dapat nih i new kita. Ini new kita berarti 200 kita bagi dengan 1500. Dapatlah 0,3333 banyak banget kan. Ini aku saranin kalian pakai 4 angka di belakang koma. Karena takut beda aja sih, beda di jawaban hasilnya gitu loh. Soalnya kemarin aku ada coba ngitung, ternyata beda kalau dibuletin itu hasilnya jadi beda berapa perak gitu. Jadi aku saranin pakainya 4 angka di belakang koma nih, kalau yang kayak gini ya. Seperti itu guys. Nah udah, ini kan dapat ya buat si tadi ini ya. Ini apa sih? Baru. Nah, untuk Y-nya kalian sekarang juga tinggal ambil aja nih, kalian mau pakai yang mana? Persamaan IS atau LM sama aja. Kalau di sini aku karena emang enaknya pakai persamaan LM, aku pakai aja. Tapi kalau kalian mau pakai persamaan IS, nggak apa-apa, sama aja. Tinggal masukin aja ya. I-new kita, pakainya yang I-new kita ya. Jangan I-new, maaf. Jangan pakai I kita yang lama. Nah, ya 800 ditambah 700 kali I-new kita. Pakai bunga yang baru
sebesar 0,1333. Pakai yang baru ya, ingat pakai yang baru. Buat cari, soalnya kan kita mau cari yang baru nih, Y-nya. Maka kita juga harus pakai I-nya juga yang baru. Dapatlah Y new kita kali, lalu ditambah, hasilnya Y new kita adalah 893. Ini ya. Untuk pendapatan nasional keseimbangan kita yang baru nih. Nah, udah dapat. Lalu di sini jangan lupain ya, kan udah cari Y sama I, ternyata disuruh juga nih BOP kita yang baru berapa. Nah, BOP kita ini sebenarnya kita bisa ambil dari persamaan yang kita udah cari nih, mana BOP kita. BOP kita tuh pakai yang di sini nih. Nih, BOP kita nih. Bisa kalian copy paste tapi ganti yang di ekspornya. Ganti di ekspornya ya. Mana ini dia? Aduh. Ini. Nah, ini tadi kan kita naik sebesar 14,5, berarti 90 kita tambah dengan 14,5. Jadi dapat 104,5. Nah, kita tinggal tambah kurang aja ya, 104,5 tambah 30 kan dapat 134,5. Lalu dikurang dengan 0,1 Y dan dikurang dengan 270 I. Sama ditambah 0, 0-nya udah nggak usah dihitung lagi ya. BOP kita sama dengan, kan udah dapat segini, kalian tinggal masukin, pakainya juga yang new kan, kita mau cari yang BOP new kita kan. Dimana kalau Y kita tadi udah dapet nih, 893. 893. I new kita berapa? 0,1333. Oke, dapat ya, tinggal kali, lalu kita kurang. BOP new kita tuh sebesar 9,21. Nah, ini nih, kita lihat ya, BOP kita nih, surplus ya guys, surplus. Karena ekspornya naik kan. Nah, BOP new kita segini. Untuk nomor soal 1, kita udah kelar. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini. Halo guys. Ada yang mau ditanyain? Ya, aku ganti wifi. Halo, tes. Ini udah better gak sih? Kalau putus-putus bilang ya guys. Nah, untuk nomor 1 ini kita sudahi dulu. Aduh. Nah, kita bakal bentar ya. Kemarin supaya lebih cepat, ini harusnya lebih cepat sih. Yang soal 2. Mana soal 2 ya? Karena kita tinggal klasifikasiin aja ini. Oke, ada yang lebih ya. Kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya aku udah, aduh, maaf.
sebenarnya kalau aku dulu untuk pembuatan neraca belum buat sih ini. Cuman aku ada belajar juga berguru pada Google. Yang mungkin nanti aku bakal kasih referensinya juga nih ya buat ini nih. Kayak klasifikasinya gimana sih? Nah, kalau kalian lihat nih di sini ada 4 bagian. Ya. Ada transaksi berjalan, transaksi modal, transaksi finansial, dan transaksi dan yang keempat itu adalah lalu lintas moneter. Jadi di neraca pembayaran ini terbagi menjadi 4 bagian. Transaksi barang, modal, finansial, dan lalu lintas moneter. Nah, sebenarnya kalau aku lihat lagi pelajarin di transaksi modal ini kayak di transaksi finansial juga ini, lalu ada lalu lintas moneter, ini juga di dalamnya tuh terbagi jadi banyak banget. Cuman aku bikin yang versi simpelnya aja ya teman-teman. Dan kalau kalian belum masuk di sini, kalian bisa cross check juga ya ke dosen masing-masing, takutnya aku salah atau beda format. Jadi gitu ya. Nah, di transaksi berjalan ini juga dibagi menjadi 4 kategori. Ada transaksi barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Nah, kita langsung masuk aja ya. Kita masuk, ini dalam triliunan. Oke. Supaya memudahkan kita. Nah, kita langsung masuk yang ke A ya. Kita sebagai negara AUO ya di sini. Nah, yang A, ini kita tuh ngejual produk, barang, dan jasa perdagangan ke luar negeri sebesar sekian. 1.304,4. Nah, ini berarti kita jatuhnya ekspor dong ya. Namanya kita jual produk ke luar negeri, ya kan? Barang dan jasa. Tapi di sini aku kategorikan dengan masuk ke transaksi barang nih. Ekspor. Maaf ya, sebentar. Ya, udah ya. Kita lanjut, guys. Lanjut ini. Sorry. Nah, ini kan kita asumsikan di sini kita jual produk barang dan jasa ya ini. Tapi kita asumsiinnya ke sini aja nih, transaksi barang ekspor ya. Sebesar segini. 1304,4. Nah, kalian bisa tulis nih transaksi barang ekspor produk mestinya di sini ya. Ekspor produk sebesar segini. Masukin. Kalau yang ini ADI-nya ini buat ininya aja ya, mempermudah kalian aja ini. Aku buat. Nah, kita lanjut ya, yang ke B nih. Yang ke B, kita di sini warga negara AUO membayar kepada warga negara asing. Berarti bisa dibilang kita impor dong ya. Yang memiliki perusahaan di negara AUO atas jasa konsultasi. Karena udah ada kata-kata atas jasa konsultasi, kita masukkan ke kategori transaksi berjalan, tapi di bagian transaksi jasa, pembayaran jasa konsultasi nih, sebesar 2.803,1. Nah, karena kita bayar, berarti kita minus ya, defisit dong ya, kita keluar duit. Kalau masuk berarti plus. Nah, untuk lebih lengkapnya nih kalian bisa lihat nih di sini nih. Ada keterangannya nih, kayak yang masuk ke transaksi barang apa aja sih, kalau transaksi jasa apa aja sih. Nah, kalau transaksi jasa kan kayak gini-gini nih, pastinya udah penyediaan jasa, ekspor maupun impor. Oke, kita lanjut ya, yang B udah, kita lanjut yang ke C. Yang ke C, ini warga negara AUO melakukan investasi ke luar negeri. Berarti ini udah jelas banget nih, ada investasi ke luar negeri melalui pembelian perusahaan milik asing sebesar 9356. Nah, ini udah pasti ini masuknya ke ini nih, yang transaksi finansial. Kenapa masuk ke sini? Nah, kita bisa lihat nih,
transaksi finansial. Mana sih transaksi finansial? Transaksi berjalan ya. Transaksi finansial nih. Nih, kalian bisa lihat juga nih di sini. Tuh, ada kata-katanya nih. Kata kategori-kategori di transaksi finansial yaitu investasi langsung. Nah, investasi portofolio dan DKK gitu ya. Nah, ini dia juga jelasin lagi nih investasi langsungnya kayak gimana sih. Tuh, kayak gini ya. Ini dijelasin detail. Nah, udah ya, masukin. Kita masukin. Udah, yang C. Lalu yang D. Kita masuk yang D nih. Warga negara AUO sebagai pemilik perusahaan di luar negeri menerima pembayaran. Nah, kalau kita nerima pembayaran kan berarti duit masuk dong ya. Surplus. Atas penjualan barang. Nah, kita ngejual barang. Berarti kita bisa bilang masuk ke ini nih, transaksi barang kan. Karena dia emang ngejual barang. Menerima pembayaran barang. Ini nanti kalau buat deskripsinya sesuaiin aja ya dengan dosen kalian masing-masing. Nah, ini kan sebesar 747,1 masukin. Oke. Udah ya. Lalu yang E. Yang E ini pengiriman tenaga kerja bidang kesehatan ke luar negeri. Berarti kita ekspor dengan nilai transfer sebesar 685,4. Kita masuk ke pendapatan sekunder. Nah, ini kenapa masuk ke pendapatan sekunder? Kita baca lagi nih ke yang ini nih. Klasifikasi ini tadi ada kan pendapatan sekunder. Nah, di sini pendapatan sekunder. Nah, dia bilang nih pendapatan sekunder yang termasuk di dalamnya itu berupa transfer penghasilan ataupun remitansi TKA atau TKI dan hadiah hibah jasa uang itu juga masuk nih ke pendapatan sekunder. Kalau primer tuh kayak berupa dividen nih, kupon, diskon, bunga. Masuk ke pendapatan primer. Ya, kita lanjut. Yang E udah, yang F. Aset beberapa perusahaan di negara AUO dibeli. Berarti kita dapat duit dong ya. Oleh warga negara asing dalam ekspansi usahanya senilai 3.164,7. Nah, karena kita aset kita ini bisa dibilang aset tetap dong ya. Aset lah ya, ini aset. Pasti masuknya nih ke transaksi modal, aset investasi langsung sebesar segini, sekian. Kenapa masuk sini lagi transaksi modal? Nah, kita bisa lihat nih di sini, transaksi modal. Nah, ini nih, transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ya ke G. Nah, ini nih G, impor jasa konsultasi manajemen kepada organisasi pendidikan di dalam negeri sebesar 649,6. Karena ada kata impor jasa konsultasi, berarti dia masuk ke ini nih, transaksi jasa ya. Nih, segini. Karena kita impor, pastinya kita mengurangi ya, defisit. Lalu yang H ini, Bank Sentral Negara AUO ingin menghentikan depresiasi nilai tukar mata uang melalui intervensi di pasar uang dengan cara jual mata uang asing dan beli mata uang negaranya sendiri sebesar 868,1. Nah, ini masuk ke lalu lintas moneter. Kenapa begitu? Karena ini ada hubungannya nih. Pokoknya kalau yang lalu lintas moneter tuh kayak dia berkaitan dengan pinjaman luar negeri. Nah, kayak yang J ini ya, luar negeri. Terus yang kayak cadangan devisa gini-gini, itu tuh masuknya ke lalu lintas moneter. Di sini, WhatsApp, aduh. Neraca. Aduh, moneter aja. Nah, ini neraca moneter. Kita bisa lihat nih. Nih, dia ada, pokoknya tuh cadangan devisa gitu-gitu, itu masuknya ke neraca lalu lintas moneter ini. Lalu kita lanjut guys ke yang I. Nah, kalau I impor alat-alat, udah pasti masuk ke transaksi barang ya. Kan dia impor alat-alat, transaksi barang. Berupa senjata kecil dan peluru sebagai implikasi dari perjanjian kerjasama dengan negara tetangga sebesar sekian. 1.404,4. Nah, karena impor kita mengurangi dong ya.
jadi minus. Jangan lupa. Dan yang J yang seperti tadi aku bilang, kan pemerintah dan sektor swasta menerima pinjaman dari lembaga donor luar negeri. Kita dapat duit nih untuk mengembangkan kegiatan usaha kecil dan menengah senilai 850,8. Masuklah ke lalu lintas moneter. Nah, ini kan udah ya. Reksa cek ulang A sampai J udah masuk kan ya? Nah, udah masuk. Kalian totalin dari transaksi barang berapa nih? Totalin, transaksi jasa gini, totalin. Lalu habis kalian udah totalin, di sini kan juga kalian totalin nih sampai ke bawah. Kalian jumlahin nih total transaksi berjalan seluruhnya berapa sih? Jumlah transaksi berjalan kita ternyata hasilnya minus. Jangan kaget, kenapa? Karena di sini lebih besar di transaksi jasanya tuh kita lebih banyak melakukan impor. Jadi kan defisit ya. Lebih besar banyak pengeluaran daripada pemasukan, jadinya defisit. Nah, dapat jumlah transaksi berjalan kita defisit. Lalu kita juga, ini udah kelihatan kan ya? Kita tambahin nih yang jumlah transaksi modal, ini cuma ada satu kan, ya udah masukin aja, jumlahin. Terus finansial, lalu lintas moneter. Nah, di sini kan ada nih, ada 2, tambahin. Jumlahin, habis jumlahin. Nah, kita barulah dapat neraca keseluruhan. Kita tahu surplus atau defisitnya, kita lihat nih, kalau hasilnya minus, berarti defisit. Nah, kita tambahin nih tadi yang udah dari jumlah transaksi berjalan, kita tambahin dengan jumlah transaksi modal, jumlah transaksi finansial, dan lalu lintas moneter nih. Nah, kurang lebih seperti itu untuk soal hitungan 2. Kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Mungkin kalian bisa cross-check ya. Aduh, aku minta tolong cross-check ke dosen kalian masing-masing. Kayak gimana sih? Aku takutnya salah, soalnya materi ini kan ya di semester berapa ya? Semester 2 atau 3 ya? Kalau nggak salah. Agak lupa-lupa. Cuman aku berguru, oh semester 2 ada ini. Berguru dengan Google juga ini aku belajarnya. Karena dulu aku nggak disuruh buat ini sih. Tidak disuruh. Jadi kayak seperti ini, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Soal hitungan kita sih udah selesai sih ini. Halo guys, gimana? Ada yang kecepatan nggak? Atau gimana gitu? Mungkin habis kita selesai mentoring ini, aku kirimin jawabannya ya. Di files mungkin. Ada yang mau ditanyain? Aku tunggu ya. Sambil upload. Ya, gimana tadi? Aduh. Terus kita upload lagi. Mana ya? Bentar, hari ini. Sebenarnya kalian udah dapat kisi-kisi gak sih? Apa sih yang bakal keluar di UAS makro ini nanti? Ini kan ya. Ada yang udah dapat belum? Ya, belum ya? Belum, Ci. Oh, oke. Terus ini sebenarnya, tunggu ya, coba kita lihat. Yang soal ini sebenarnya udah lewat belum sih kalian nih? Yang kayak gini nih. Kayak mikro sih ini.
Ya. Yang ini nih, kalian udah lewat belum sih? Atau ini pelajaran pas UTS makro kalian? Gimana guys? Masuk UAS gak ini? Kalau mungkin masuk, mungkin kita mau bahas. Aku bisa bahas yang ini. Kalau mau. Ini Ekman deh kayaknya sih. Hah? Kenapa? Aduh, tadi siapa yang ngomong itu tadi? Kenapa, weh? Ini enggak. Oh, Deci, ini Ekman. Oh, gak masuk ya? Nggak tahu ini aku dapet itu. Ya udah. Berarti udah ini kita nggak bahas ya. Yang ini aja. Sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak di sini? Ini yang untuk soal esai aku nggak bahas ya, karena ini kalian bisa Google. Lalu analisis sendiri. Analisis, ya. Semangat analisisnya. Ci, Ya. aku boleh ke soal yang di OP nggak? Boleh. Kenapa nih? Ya. Aku mau nanya, aku ada sempat ngerjain Ci, tapi hasilnya beda Ci. Bentar ya. Oke. Ci, maaf juga ya rumahku nggak kondusif. Iya, nggak apa-apa. Santai aja, santai. Tadi Ci. Kalau jawaban Cici yang di OP yang mana Ci? BOP kalau nggak salah tadi BOP kita 6. Nah, aku ada dapat dia BOP-nya 0. Jadi kan kalau aku rumusnya ekspor dikurang impor, terus dikurang sama cash flow-nya, si CF-nya. Terus aku dapat tuh 90 dikurang 0,1, ininya sama, 870, Y-nya sama. I-nya itu aku 0,1 sama. Tapi ekspornya aku 90, Ci. Cici 120. Kamu cari tanyanya yang mana nih? Yang buat BOP yang di sini atau BOP yang baru? BOP yang B, Ci, yang B. Yang B ya. Nah, kenapa beda di sini? Kenapa? Mungkin tadi kamu itu ya itu kamu tambah dikurangin ya? Iya. Iya, kita bedanya di sini nih. Kalau kamu dikurangin kan, kalau aku ditambahin. Oh, aku dikurang CF. Oh, berarti beda rumus ya, Ci? Iya, itu rumusnya dari dosen kamu atau gimana? Aku ini Iya, dapat. Oh iya. dari dosen. Dikurang Tapi bukan dosenku sih, dosen orang. Soalnya dosen aku nggak ngajarin, cuman ada dosen teman aku, dia rumusnya ekspor dikurang impor dikurang CF. Jadinya aku dapetnya 0. Terus dia bukan, kalau Cici suruh plus kan Ci, aku balance. Oh bisa ya? Besar. Oh bisa. Aku boleh fotoin nggak Ci punyaku? Iya boleh. Kurang tahu sih rumusnya BOP sih, setahu aku dapetnya segini. Kenapa dia dosennya siapa nih? Maaf, dosennya siapa? Mungkin kalau kalau dosennya bilang apa ini dikurang, ya udah ikutin dosen kamu aja ya. Soalnya aku kalau dicari di internet tuh dapat rumusnya tuh yang ini nih. X kurang impor ditambah CI kurang CO ditambah FB. Ci, aku sudah kirim ya. Oke. Mana nih? Oke, kita udah sama di sininya. Kurang cash flow ya. Berarti kalau misalnya ini dari dosen, kayaknya emang kita ngikutin dosen aja gak sih? Karena kalau aku dari Google, dia ditambah. Membingungkan. Oh, oke deh Ci, nggak apa-apa sih. Sorry ya Ci.
Iya, nggak apa-apa. Thank you ya masukannya. Jadi guys, kalau teman-teman, kalau misalnya ini kalian tanyain ya rumus BOP-nya gimana. Jadi kalau misalnya dosennya kasih kalian kayak seperti ini, kalian ikutin aja nggak apa-apa, jangan ikutin aku gitu. Karena kalau yang aku dapat di rumus di internet itu berbeda. Jadi mending emang ikutin dari dosennya aja, lebih terpercaya. Ya guys. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi untuk BOP, sorry ya, ini disesuaiin aja rumusnya. Kalau dari dosen kalian nyuruhnya ini tambah, berarti ini kalian tinggal ubahnya di sini sih. Sebenarnya yang bakal pengaruh tuh di BOP-nya aja. Kalau yang di ininya, di bagian ini nih, yang kayak gini-gininya udah sama nih. Kan nggak ada berhubungan dengan BOP. Paling BOP-nya aja yang pengaruh gitu. Gimana guys? Ci, soalnya juga boleh di-share nggak, Ci? Oh iya, boleh. Sesuaikan dengan dosen kalian masing-masing ya. Ntar aku share semuanya ya. Terus ada yang beda lagi gak? Tadi Michelle, ada yang beda lagi? Selain ini ada yang beda lagi gak ya? Michelle ya, Michelle. Nggak ada, Ci. Semuanya sama. Oke. Beda tinggal doang. Thank you, Ci. Oke, thank you juga ya. Kita delete dulu ya. Kita upload yang new dulu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Ini juga disesuaikan ya. Ini tolong disesuaikan banget sama dosen kalian masing-masing. Takutnya aku salah mungkin. Soalnya untuk kalau kita cari nih, kalau benar-benar kalau kalian mau membuat neraca pembayaran, itu tuh seperti ini. Ada yang seperti ini, yang versi simpelnya ya, versi simpel. Nah, kalau yang benar-benar kayak terperinci, nah kayak gini nih. Aduh, astaga. Ya, seperti ini. Aduh, ini lemot ya guys. Kayak gini. No, kayak gini nih. Jadi itu di dalam sini ada. Aduh. Nah, jadi kalau di transaksi berjalan tuh benar-benar dibagi lagi nih. Ada non migas sama migasnya. Wah. Ini jadi aku minta tolong buat teman-teman tuh dicek lagi, cross check buat dosen kalian masing-masing maunya seperti apa, mau yang seperti ini apa gimana gitu. Wow, super sekali. Seperti itu ya teman-teman. Ini kita hapus saja. Ini mungkin bisa buat referensi kalian buat belajar ya. Sebentar, ini bateraiku low babe. Referensi kalian buat belajar nih ya. Referensi untuk sama yang ini nih. Mungkin aku bakal bahas sedikit saja yang soal grafik. Ini sebenarnya bisa cari internet ataupun pasti dosen kalian udah pada ngajarin nggak ya?
Halo, ya. Ini kelihatan kan ya? Nah, ini mungkin buat jawaban soal grafik kalian nih. Jawab. Maksudnya referensi ya, referensi. Hampir lupa, aku udah ini belum sih? Sebentar. Kita ini dia. Ini kan ya semester ganjil. Nah, ini dia ya. Kalian bisa pelajarin di sini nih. Nah, ini grafiknya udah ada sini. Nah, untuk penjelasannya juga udah lengkap sih ini. Kan kita ditanya nih. Tadi soalnya bagi 2 aja ya. Bagi 2 saja. Bentar. Ini tidak bisa diperkecil. Ya gini, kayak gini lagi. Nah ini tuh untuk sistem nilai tukar yang tetap atau fix, di mana Bank Sentral menurunkan suku bunga. Nah untuk grafiknya seperti ini. Lalu kalau untuk narasinya, ini kenapa begini ya? Nah untuk penjelasannya ada di bawahnya nih. Untuk yang tetap, cuman aku mau tambahin sedikit aja, kalian bebas sih mau catat atau enggak. Jadi tuh kalau di sistem kurs tadi yang fix ini, di dalam rezim ini tuh pemerintah atau bank sentral itu wajib untuk intervensi atau campur tangan ya ke pasar falas atau valuta asing, dimana bisa dalam bentuk caranya tuh bentuk intervensinya ya dengan membeli atau menjual valuta asing. Itu sedikit tambahan aja sih dari aku ya buat yang grafik sistem kurs tetap ini. Nah penjelasan detailnya tuh dari sini sampai sini nih bawahnya. Oke. Jadi logikanya gini, kan kita di sini kan kita fix kan, kita tahu fix nih, dimana si bank sentralnya juga nurunin suku bunga, otomatis banyak yang mau beli falas kan. Nah jadi dari equilibrium ini kita seimbang ini naik nih bergerak ya ke arah bergeser ke D1. Kenapa malah naik kan? Karena ya itu tadi, karena tuh di sini bank sentral nurunin suku bunga, pasti orang-orang kayak mau dong membeli gak sih, karena suku bunganya aja turun, terus nilai tukarnya tetap ya, jadi pasti banyak yang mau beli. Nah sedangkan untuk supply-nya dia tuh malah ke bawah nih, bergeser ke bawah. Kenapa gitu? Karena kan banyak permintaan ya, pasti karena banyak permintaan dia tuh jadi sedikit gitu nawarin barangnya. Ini tuh berlaku hukum permintaan dan penawaran ya. Jadi tuh di sini untuk rezim tetap atau fix itu dia tuh berbanding terbalik. Jadi kalau demand-nya naik, maka supply-nya juga turun. Jadi dia tuh berbanding terbalik ya. Nah, untuk penjelasan detailnya ini seperti ini nih, dia ilustrasinya kayak gini-gini. Kalian bisa baca. Lalu, untuk sistem kurs mengambang atau bebas, nah grafiknya seperti ini. Kita lihat di soal, dia pemerintah juga memperbesar subsidi COVID-19.
Nah, maka di sini tuh dalam rezim free, sedikit tambahan aja dari aku ini. Bisa kalian catat atau enggak. Nah, pemerintah ini tidak boleh intervensi atau campur tangan ke pasar falas atau valuta asing. Ya, ini udah ketentuannya dari dalam rezim free floating atau sistem kurs mengambang bebas. Nah, grafiknya tuh seperti ini nih. Dia bisa dibilang hukum permintaan dan penawarannya itu berbanding lurus. Jadi kalau misalnya E-nya itu naik, D-nya itu banyak, maka S-nya juga banyak gitu, naik. Nah, untuk penjelasannya ini kalian bisa lihat nih di sini ya. Nah, di sini kayak misalnya nih, dia tuh equilibrium, dia keseimbangnya tuh di sini nih, kursnya tuh sebesar harga 6.000, dimana kuantitinya segini ya, ibaratnya Q0. Nah, karena dia mengambang bebas, bisa aja kan misalnya nih, bila impor, pembayarannya buat impor kan juga naik kan, makanya permintaannya juga bergeser ke atas nih, otomatis equilibrium kita juga naik ke equilibrium 1, dan supply kita juga nih, jadinya di titik sini, malah naik kan kita butuh falas kan ya, maka otomatis supply-nya juga harus banyak ini, negara banyak impor ini, banyak permintaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini ya, yang udah aku share linknya. Ya, kayak gini. Nah, ini untuk penjelasannya nih, kayak gini. Ya, gitu aja sih. Untuk soal yang 2 kelar. Ya. Nah, untuk yang soal 1 ini aku nggak bahas ya, karena ini bisa kalian lihat di Google maupun mungkin PPT dari dosen kalian. Ya. Lalu sisanya kalian menganalisis sendiri. Ya, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Gimana guys? Atau kalian mau cerita-cerita? Sebenarnya ini udah selesai sih pembahasan buat kita, materi kita tuh hari ini. Udah cukup sih. Oke, kalau misalnya udah cukup, bisa kita akhiri ya. Bentar. Stop share dulu. Halo guys, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhirin ini. Kalian udah boleh leave ya. Thank you semuanya. Thank you, Ci. Terima kasih, Ci. Iya.